Tidak terasa sebentar lagi akan dimulainya MotoGP 2024. Semua pembalap memiliki kesempatan untuk merebut gelar juara dunia di tahun ini. Namun ada juga beberapa rekor yang bisa saja diraih selain gelar juara dunia. Ada 3 pembalap yang bisa mencatat rekor kemenangan dengan menggunakan 3 merek motor berbeda, Maverick Vinales, Alex Rins, dan Jack Miller. Vinales yang pertama kali menginjakan kakinya di MotoGP menggunakan motor Suzuki sudah pernah merasakan kemenangan yang akhirnya membuat ketertarikan pabrikan Yamaha untuk merekrutnya. Kemudian, Maverick juga dapat meraih 8 kemenangan dengan Yamaha. Tahun ini adalah tahun keduanya dengan tim Aprilia, yang mana musim lalu dia hampir mendapatkan kemenangannya di GP Indonesia, namun ia harus mengakui keunggulan Banaya yang unggul 0,3 detik darinya. Selanjutnya, Alex Rins yang mana dia sekarang berada di tim Yamaha. Ia memiliki kesempatan besar untuk mencatatkan rekor 3 kemenangan dengan 3 motor berbeda. Sebelumnya, ia sudah meraih 5 kemenangan bersama Suzuki dan 1 kali dengan LCR Honda tahun lalu di GP Kota Amerika. Pembalap Australia bernomor 43, Jack Miller sudah pernah merasakan 2 kemenangan dengan motor Honda dan Ducati. Melihat keunggulan RC16 tahun lalu yang cukup merepotkan Ducati, Miller dirasa memiliki kesempatan yang besar juga untuk memenangkan balapan tahun ini. Apakah ketiga pembalap ini dapat memecahkan rekor yang terakhir kali dilakukan Loris Capirossi? Banyak yang menaruh harapan tinggi kepada Marc Marquez terhadap kepindahannya ke tim Ducati. Namun berbeda dengan yang dilontarkan oleh mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo. Ia meragukan dengan performa Marquez tahun ini. Hal ini bukan tanpa alasan diucapkannya. Beberapa hal yang menjadi hambatan Marquez menurut Lorenzo. Berapa lama Marquez harus beradaptasi? Ia melihat bahwa Marquez masih mengendarai seperti di Honda, dan itu terbukti tidak memberikan hasil baik pada saat tes Qatar. Kedua, ialah perbedaan mesin motor yang dipakai. Marquez mendapatkan motor yang setahun lebih lawas dari tim pabrikan dan Pramac. Sedangkan Pecco telah membuktikan kecepatannya dengan motor Ducati. Selain itu juga, Martin memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi dengan motor Ducati. Dan yang terakhir ialah cedera yang dialaminya di tahun 2020. Apakah sudah pulih sepenuhnya atau masih membutuhkan beberapa waktu agar bisa perform dengan sempurna? Prima Pramac Racing Team telah resmi meluncurkan livery terbarunya yang mana cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satu pembalap mereka, Franco Morbidelli atau Frankie, tidak dapat mencoba MotoGP 2024 dikarenakan cedera saat latihan di Portimao. Frankie saat ditanya oleh jurnalis bagaimana tanggapannya terhadap motor Ducati tahun ini, ia mengatakan bahwa saat ia mencoba duduk di atas motor Ducati, ia dapat merasakan sensasi yang berbeda. Namun, sayang dia tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Tapi timnya sangat membantunya untuk memahami data, sehingga ia mendapatkan sedikit gambaran untuk menghadapi musim balapan tahun ini. Ia juga belum bisa memastikan apakah bisa mengikuti balapan perdana di Qatar. Semuanya tergantung dari pemeriksaan medis. Jika sudah dinyatakan siap 100%, ia akan ikut dalam balapan Qatar nanti. Toprak Razgatlioglu mendapatkan podium pertamanya dengan tim Rocket BMW. Finish ketiga pada balapan Superpole Phillip Island. Ini menunjukkan kemampuan pada mereka yang mana musim lalu hanya mampu finish terbaik ke-9 bersama Scott Redding. Direktur Motorsport Mark Bongers mengatakan mereka memiliki kemajuan di mana mereka mendapatkan posisi ketiga dari Toprak walaupun harus menyerah saat balapan utama dikarenakan motornya mengalami masalah. Pembalap BMW yang lain pun mendapatkan hasil yang cukup bagus dengan masuk 10 besar, lebih bagus dari balapan di Phillip Island tahun lalu. Tim BMW tidak sabar untuk menghadapi balapan di sirkuit Eropa, di mana benar-benar akan menunjukkan keunggulan mereka. Agar tidak ketinggalan berita MotoGP lainnya, jangan lupa like dan subscribe.